begitu pula dengan pernapasan. Masya Allah, semua Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan lahu makhluk, makhluk lahu mahdud, makhluk punya keterbatasan. Sama dengan akal, bro. Sama dengan akalnya ente, punya keterbatasan. Tidak akan bisa menjangkau al-ghaibiyat. Sehingga apa? Muncul kefiat, bagaimana terus tidak akan pernah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Acap kali orang mengatakan saya akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, menyebutkan bahwasanya diri mereka adalah orang yang berpemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengambil akidahnya dari Nabi SAW, mengambil akidahnya dari para sahabat, tabi'un dan tabi'in. Tetapi itu hanya sekedar lisan saja, sekedar manipulasi untuk menyebarkan syubhat-syubhat yang ada di kepala mereka, penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Padahal kalau kita ingin melihat antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok sempalan yang lainnya, di antara Asy'ariyun, Sufiyun, Filsafiyun, Maturidiyah, Jabariyah, dan kelompok-kelompok Khawarij yang lainnya, Syiah dan sebagainya, itu ketika mereka menyikapi nas Quran dan Sunnah Nabi SAW sangat berbeda. Dan di antara yang sangat menonjol ketika memahami Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah bahwasanya akidah Sunnah wal Jamaah yang benar-benar murni, mereka mengambil pemahamannya dari Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, daimatul arba, dan para ulama yang lainnya, ulama rabbani, adalah mereka senantiasa menempatkan akal di belakang nakal. Jadi naklun dulu nas Quran dan Sunnah Nabi SAW, baru akal. Berbeda kebalikannya Asy'ariyun, Jahmiyun, Filsafiyun, Maturidiyun, Jabariyah. Mereka kalau memahami nas Quran dan Sunnah Nabi SAW, mereka mengedepankan akal. Sehingga kalau tidak sesuai dengan akal mereka, maka mereka akan mentakwil. Dan takwil ini dalam perkara nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari dulu, sejak zaman tempo dulu munculnya pemahaman atau firqah dhalun wa mudin, sesat dan menyesatkan yang pertama kali, Qadariyah, mereka itu menggunakan akal. Kenapa ingin kita jelaskan seperti ini, jangan dalam teman? Sebab ketika orang berakidah dengan mengedepankan akal, akan banyak syubhat di kepalanya. Seperti seuding wajar, akan banyak syubhat di kepalanya, akan banyak kefiyah bagaimana itunya dan sebagainya, akan banyak khurafat, akan banyak taraddud, keraguan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupa, Uding lupa, dan pengikut Uding dan fans Uding lupa. Allah menciptakan akal bukan berarti tanpa batas. Ini yang tidak dipahami oleh Asy'ariyun, Filsafiyun, yang mereka mengedepankan akal dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa bahwasanya akal Allah ciptakan bukan tanpa batas. Sebagaimana ente punya batas, kapan ente begadang, kapan ente harus tidur, kapan ente tidak makan, dan kapan ente harus makan. Anda punya keterbatasan. Tidak ada makhluk di muka bumi ini kecuali mereka memiliki kekurangan dan keterbatasan. Sehingga kalau Uding dan sejenisnya dan fansnya ini ya selalu menggunakan akalnya dalam perkara ghaibiyat, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kenyamanan dalam beragama, ketenangan dalam beragama. Sebab agama kita ini hampir keseluruhannya adalah berbicara tentang ghaibiyat. Berbicara tentang ghaibiyat, perkara ghaib. Dan perkara ghaib adalah perkara yang sangat besar. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau penasaran ingin melihat Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada Musa dalam perkara ghaib, kau tidak bisa wahai Musa, kau tidak akan mampu wahai Musa melihat aku. Tetapi Musa ngotot, ingin sekali, sangat antusias untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah baru memperlihatkan sedikit cahayanya dari perkara-perkara ghaibiyat, apa yang terjadi? Gunung itu hancur dan Musa kemudian pingsan. Karena kenapa? Musa ingin mengetahui Allah dengan akalnya, ingin melihat Allah dengan akalnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kamu tidak bisa, akal itu tidak mampu menjangkau. Belum lagi azab kubur. Dan kadang ada orang menafikan azab kubur. Azab kubur itu tidak ada kok. Buktinya kalau ada orang yang yang habis dibunuh, yang habis ditikam, kemudian ingin diotopsi kembali, kemudian ingin diperiksa kembali, kemudian dibongkar kuburannya, kok nggak ada itu azab kubur, nggak ada nikmat kubur. Karena kenapa? Akal tidak bisa menjangkau. Bukan ranahnya akal. Akal itu terbatas. Kalau akal ente gunakan dalam beragama, ente akan menafikan azab kubur,
Atau ente mengatakan, oh dalil-dalil yang berkaitan dengan azab kubur, dengan nikmat kubur, itu adalah hadis ahad yang tidak boleh diterima. Kenapa zaman rahmatullah? Salah asumsi yang ada di kepala. Baik zaman rahmatullah. Saya ingin katakan kepada antum semuanya, aklun laha mahdud. Akal itu punya keterbatasan. Sebagaimana ilmunya ente punya keterbatasan, mata punya keterbatasan. Sampai berapa kilometer mata bisa melihat. Kemudian juga telinga ini telinganya antum ini, ya, telinga kita semua ini. Kita punya telinga ini bisa mendengar, tetapi terbatas pendengarannya. Ya, antara tembok saya dengan tetangga ini, saya hanya bisa mendengar sekian jangkauannya, tetapi di balik tembok saya tidak bisa dengar. Seperti suaranya ente ketika ente berteriak, berbicara, sejauh mana suara ente bisa terdengar. Begitu pula dengan pernapasan. Masya Allah, semua Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan lahu makhluk lahu mahdud. Makhluk punya keterbatasan. Sama dengan akal, bro. Sama dengan akalnya ente, punya keterbatasan. Tidak akan bisa menjangkau al-ghaibiyat. Sehingga apa? Muncul kefiat bagaimana terus tidak akan pernah habis. Baik, zaman rahmatullah. Kemudian kata para ulama, aklun lahu istiqlalan khas. Akal itu punya dimensi sendiri, punya batas sendiri, punya ruang sendiri. Selama bisa dijangkau akal, maka akallah yang berbicara. Namun kalau di luar daripada jangkauan akal, jangan kau paksakan akalmu. Saya ingin ajari kepada Uding dan orang-orang yang sejenis Uding dan fans Uding. Kalau akal ente gunakan, memaksakan akal untuk berbicara tentang zat sifat Allah Subhanahu Wa Taala, nama dan sifat Allah, maka antum tidak akan pernah ketemu. Inilah perbedaan yang sangat menonjol antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan Asy'ariyah. Oleh karenanya, ulama kita telah menetapkan sebuah kaidah yang sangat agung. Apa itu? La madkhala lil aqli fi babil ghaibiyat istiqlalan. Tidak boleh akal itu dijadikan sandaran dalam perkara apa? Ghaibiyat, perkara yang ghaib. Istiqlalan dengan sendirinya, tidak boleh. Akal itu dengan sendirinya dia menalar, berijminasi, apalagi menghayal, mentadaburi dengan sendirinya bagaimana Allah. Tidak akan sampai, bro, karena akal itu terbatas. Otaknya antum terbatas, antum tidak cerdas secara mutlak. Akal saja ini kalau diisi itu butuh proses. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, tidak langsung jadi anak kuliahan otak ini. Ini menunjukkan akal terbatas. Contoh misalnya, saya sampaikan sama antum bagaimana ini akal ini harus digunakan sebagaimana mestinya. Antum mengajari anak TK dengan akalnya yang baru muncul dengan anak kuliah, tentu bahasanya berbeda. Dari sini saja kita bisa pahami bahasanya akal itu terbatas, memiliki jangkauan, memiliki frekuensi, dan dia punya tempat sendiri. Anak TK ya disuruh hitung-hitungan tentang kimia, biologi, rumus matematika, blank bro, tidak bisa. Karena kenapa? Tidak sampai otaknya segitu. Otaknya anak TK tidak bisa ente bawa bahasa anak kuliah di anak TK, ya tidak bisa. Kenapa? Blank dia, karena ada jangkauannya pada usia seperti itu. Sama dengan ketika antum besar dipaksakan rumus ini, rumus itu, rumus matematika, biologi, blank otak zaman rahmatullah. Rumus biologi saja ente tidak mampu, rumus kimia saja ente tidak mampu, apalagi ente berbicara tentang ghaibiyat, di mana ghaibiyat terlalu agung untuk seperti Udin. Seperti contoh misalnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, saking penasarannya ingin melihat Allah Jalla Jalaluhu, antusias melihat Allah Subhanahu Wa Taala, karena selama ini beliau alaihissalatu wassalam, Nabi Musa hanya berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengimani Allah berbicara dengan Musa alaihissalatu wassalam bisautin muhaffin, dengan suara dengan huruf. Allah Subhanahu Wa Taala berbicara kepada Musa sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nafsiyah sebagaimana Asy'ariyah yang berakidah yang seperti ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kau tidak mampu wahai Musa, dengan akalmu, dengan matamu kau tidak mampu. Belum saatnya wahai Musa, di dunia Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan wujudnya, zatnya. Tidak akan mampu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi namanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam ngotot dan sangat antusias untuk melihat Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk berdiri di belakang gunung sebagai tirai, namun hanya sedikit dari bagian cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, belum zatnya Allah, baru cahayanya Allah Jalla Jalaluhu. Gunung itu hancur dan Musa pingsan.
saking agungnya zatnya Allah Subhanahu wa taala yang orang mengkaifiatkan sifatnya Allah dengan akalnya. Orang meragukan Allah Subhanahu wa taala itu turun sepertiga malam terakhir. Mereka meragukan Allah punya tangan. Mereka meragukan Allah punya telinga, padahal Allah sendiri yang menyampaikan kepada kita. Kita hanya mengimani, adapun kaifiatnya akal stop. Dalam perkara ghaibiyat, iman yang berbicara. Ketika hadis nakal itu sudah berbicara, nas Quran dan Sunnah SAW telah berbicara, maka iman itu harus meyakininya dan akal harus stop. Jangan terlalu bertanya ente akal. Otaknya ente terbatas, wawasannya ente terbatas, khayalannya ente terbatas. Stop di situ. Asap kubur saja kau tidak mampu. Ya, ilmu-ilmu di dunia saja kalau dimasukkan di kepalamu semua, kau bisa gila, bisa stres. Apalagi tentang perkara ghaibiyat, udin. Ya, perkara yang besar, perkara yang agung. Terjemahan teman-teman. Saya ulangi, la madkhala lil aqli fi babil ghaibiyat istiqlalan. Tidak boleh seseorang itu menggunakan akalnya yang buntu, akalnya yang sempit dalam berbicara tentang perkara ghaibiyat istiqlalan dengan sendirinya. Terjemahan rahmatullah. Oleh karena para ulama mengatakan tidak ada ruang bagi akal dalam perkara ghaibiyat kecuali harus mengikuti nakal. Ya, kecuali harus mengikuti nakal. Karena kalau tidak seperti itu akan muncul banyak bagaimananya dan seterusnya. Terjadi kebimbangan, keraguan, banyaknya mentakwilkan. Subhanallah. Asy'ariyun itu adalah ahli takwil tulen. Ya, takwil tulen maksudnya bernilai negatif. Karena kenapa? Selalu semuanya ditakwil-takwilkan. Seolah-olah takwilan mereka itu ilmu, akalnya mengetahui Allah tidak seperti itu. Nah, ini dia perbedaan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya Ahlussunnah wal Jamaah, ini begini, ini begitu, dusta, bohong, kadzab, dajjalun. Mereka tidak memahami konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar dalam bagaimana menyikapi berkaitan dengan al-ghaibiyat, ya. Akal punya ranah sendiri, tidak mampu ente. Jadi misalnya uji belajar matematika. Ini lama kelamaan semakin rumit ini. Kenapa? Akal Anda ini harus berproses dia. Ini ilmu matematika, biologi, kimia, belum lagi struktur yang lainnya, bangunan, insinyur, harus hitung-hitungan. Perkara ini saja orang bisa pusing. Orang bisa bingung, orang bisa stres, orang bisa merasa frustasi. Apalagi dalam perkara ghaibiyat. Perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar. Sehingga tidak satupun terjatuh dalam penyimpangan memahami Quran dan Sunnah Nabi SAW kecuali di sini otaknya ada sesuatu yang bermasalah. Ya. Mereka mengatakan Allah itu tidak beristiwa. Allah tidak beristiwa. Kenapa? Dipaksakan tidak beristiwa. Karena akal mereka tidak mampu. Ya, akal mereka kemudian mentakwilkan firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya disebutkan oleh para ulama, di antara guru kami menyebutkannya adalah tentang kalau ada orang mengatakan, saya tadi ke masjid untuk mendengarkan khutbah Jumat dan saya melihat asad singa sementara khutbah. Baik. Ketika saya mengatakan saya melihat singa khutbah, apa yang kita maksudkan di sini? Secara akal, mari kita gunakan akal supaya antum tidak pusing. Saya melihat singa sementara berkhutbah. Baik. Secara akal ini kan singa sudah ada kosakatanya di dalam akal kita ini. Sudah ada gambarannya singa seperti apa. Giginya taring. Kemudian suaranya besar, naungannya suaranya besar. Dia kepalanya berbulu, ya, ada berbulu. Kemudian badannya besar. Baik, ditakuti semua hewan. Kecuali segelintir hewan yang besar juga singa takut kepadanya. Baik. Ketika kita mengatakan singa sementara berkhutbah, apa yang terjadi di akal Anda? Akal Anda akan menolak. Karena kenapa? Akal Anda sudah paham, sudah tergambar, singa tidak mungkin khutbah. Singa tidak mungkin khutbah. Yang khutbah itu maksudnya adalah manusia yang kalau dia berbicara, dia khutbah, dia lantang dengan selantang-lantangnya. Makanya digelari dengan singa podium. Tayyib. Barulah di sini akal Anda terbangun. Karena kenapa? Sudah ada gambaran. Diterima tidak? Diterima. Jadi kalau ada orang mengatakan, benar saya lihat singa, berarti orang gila.
Kenapa? Karena akal tidak mampu menjangkau itu. Akal itu sudah ada gambarannya singa, singa tidak bisa berbicara, singa tidak bisa berpidato. Yang ada di sini maksudnya adalah orang ini kalau berpidato ibarat singa, singa podium maksudnya. Ya lantang, gagah, berani dan sebagainya. Taim. Adapun kalau kita mengatakan apakah singa yang saya sebutkan tadi itu laki maupun perempuan, bentuknya seperti ini dan seperti itu, inilah akal tidak sampai kepadanya. Antum paham? Satu sisi akal memahami dia singa, tapi kefianya singa itu kita tidak tahu. Ini dalam memahami akal dengan akal, supaya antum pintar dan cerdas. Contoh misalnya, saya menjual kepada antum baitan, rumah. Ketika saya mengatakan rumah, antum paham rumah itu apa? Seperti ini, ada kamarnya, ada WC-nya, ada dapurnya, ada tamannya, ada atapnya. Itu rumah, sudah tergambar? Sudah. Tetapi kefianya rumah itu, wallahu a'lam, sampai kita melihatnya. Dalam perkara ini saja, kefianya, oh mungkin rumah begini ya, mungkin rumah begitu ya. Itu masih bisa kita mencari tahu. Apalagi dengan Allah. Allah hanya mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istiwa maklum, kata Imam Malik. Ini jawaban yang sangat luar biasa. Coba lihat jawaban Imam Malik. Cerdas, pintar Imam Malik menjawab syubhat yang ingin muncul. Istiwa maklum, wa kaifiyatu majhul. Kalau ente berbicara istiwa, bahasa Arab jelas. Itu bertahta, duduk bersemayam, ya, dengan keagungan dan kebesaran, ya. Makna istiwa maklum. Jadi maksudnya apa? Ente kalau mengatakan istiwa dalam bahasa Arab itu diketahui orang Arab. Wa kaifiyatu majhul. Adapun bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa itu majhul. Bisa dinalar, ikhwan? Inilah kecerdasan para ulama di Sunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman menjelaskan kepada umat mana otoritas akal dan mana otoritas yang berkaitan dengan keimanan. Dalam perkara ghaibiyat, iman yang berbicara, bro, bukan akal. Karena akal kalau antum gunakan dalam berakidah, dalam perkara ghaibiyat, akalnya antum akan rusak, akalnya antum akan error. Karena perkara ghaibiyat terlalu besar untuk dinalar akal yang sempit, akal yang kecil. Semoga ini bisa menjadi pencerahan buat antum semua, agar antum tidak salah kaprah dalam menggunakan akal dalam perkara ghaibiyat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.